Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan sistem endokrin. Anatomi sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Hormon merupakan senyawa organik di dalam aliran darah yang bergerak membawa pesan kimiawi menuju sel-sel atau jaringan tubuh. Karakteristik kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran atau duktus dan menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel. Menyekresi lebih dari satu jenis hormon kecuali kelenjar paratiroid. Memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Masa aktif dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Ada yang seumur hidup, contohnya hormon metabolisme. Ada yang dimulai dari masa tertentu, contohnya hormon kelamin. Ada juga yang bekerja sampai masa tertentu, contohnya hormon pertumbuhan. Sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya. Senyawa non-hormon dalam darah, serta impuls saraf. Fungsi sistem endokrin Keseimbangan air, pertumbuhan, metabolisme, dan pematangan jaringan, denyut jantung, dan manajemen tekanan darah, kontrol sistem imun, pengendalian fungsi reproduksi, kontraksi uterus dan pelepasan ASI, manajemen ion, regulasi kadar gula darah. pineal. Kelenjar pineal disebut juga pineal tubuh. Adalah kelenjar kecil berbentuk kerucut. Lokasi kelenjar pineal menggantung dari atap ventrikel ketiga otak. Melatonin adalah satu-satunya hormon yang tampaknya disekresi dalam jumlah besar oleh kelenjar pineal. Tingkat melatonin naik dan turun selama siang dan malam. Tingkat puncak terjadi pada malam hari dan membuat kita mengantuk, karena melatonin diyakini sebagai pemicu tidur yang berperan penting dalam membangun siklus siang malam tubuh. Kelenjar hipofisis dan hipotalamus. Kelenjar hipofisis dan hipotalamus bekerja sebagai suatu unit yang mengatur aktivitas sebagian besar kelenjar endokrin. Kelenjar hipofisis berada di fosa hipofisial tulang sfenoid yang berada di bawah hipotalamus, yang diletakkan oleh suatu tangkai. Kelenjar ini berukuran sebesar kacang polong, beratnya sekitar 500 gram, dan terdiri atas 3 bagian terpisah yang berasal dari berbagai jenis sel. Hipotalamus dan kelenjar hipofisis diperdarahi oleh cabang dari arteri karotis internal. Hipotalamus juga diperdarahi oleh darah yang berasal dari sinus vena di antara lapisan durameter. Antara lobus anterior dan posterior terdapat garis jaringan tipis yang disebut lobus anteromediate dan fungsinya pada manusia belum diketahui. Lobus anterior diperdarahi secara tidak langsung oleh darah yang sudah melewati dasar kapiler di hipotalamus. Sedangkan lobus posterior diperdarahi secara tidak langsung. Lobus kelenjar hipofisis. Lobus anterior, thyroid stimulating hormone atau TSH, merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Adrenocorticotropic hormone atau ACTH merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Follicle stimulating hormone atau FSH mendorong pembentukan dan mematangkan gamet. Luteinizing hormone atau LH mendorong sekresi hormon reproduksi di ovarium dan di testis. Prolaktin menstimulasi sekresi air susu oleh kelenjar susu. Growth hormone atau GH merangsang pertumbuhan tulang. Melanocyte
Stimulating hormone atau MSH mengatur penyuburan pigmen pada sel-sel melanofor kulit sehingga mempengaruhi perubahan warna kulit. Lobus posterior. Oksitosin membantu merangsang kontraksi otot pada uterus. Vasopressin atau antidiuretik hormon menjaga kadar air dalam tubuh. Kelainan pada kelenjar hipofisis. Gigantisme atau tubuh raksasa. Gigantisme disebabkan oleh hipersekresi growth hormone atau GH, dwarfisme atau kekerdilan. Dwarfisme disebabkan oleh hiposekresi growth hormone atau GH. Tiroid atau kelenjar gondok. Tiroid atau kelenjar gondok terletak di leher di depan laring dan trakea. Pada vertebrata cervicalis ke-5, 6, dan 7, serta toraksik ke-1. Kelenjar ini kaya pembuluh darah dan memiliki berat sekitar 25 gram dan dikelilingi oleh kapsul fibrosa. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon yaitu tiroksin, tridotironin, dan kalsitonin. Tiroksin dan tridotironin. tridotironin. Iodin sangat penting untuk pembentukan hormon kelenjar tiroid. Tiroksin atau T4 dan tridotironin atau T3. Kelenjar tiroid secara selektif mengambil ion dari darah, suatu proses yang disebut penangkapan ion. Hormon tiroid disintesis sebagai prekursor molekul besar. Pelepasan T3 dan T4 ke darah diatur oleh TSH yang dihasilkan hipofisis anterior. Fungsinya berperan dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seks, dan distribusi air dan garam dalam tubuh. Kalsitonin. Hormon ini disekresi oleh sel C atau parafolikular di kelenjar tiroid. Hormon ini bekerja pada tulang dan ginjal untuk menurunkan kadar kalsium darah saat kadar ini meningkat. Hormon ini menurunkan reabsorpsi kalsium oleh tubulus ginjal. Efeknya berlawanan dengan hormon paratiroid, hormon yang disekresi oleh kelenjar paratiroid. Pelepasan kalsitonin distimulus oleh peningkatan kalsium dalam darah. Hipertiroidisme, peningkatan sekresi T3 dan T4, peningkatan laju metabolik basal, penurunan berat badan, peningkatan selera makan. Ansietas, kurang istirahat, eksitibilitas mental, rambut rontok, takikardia, palpitasi, fibrilasi atrium, kulit mudah berkeringat dan hangat, intoleransi panas, diare, eksoftalmos pada penyakit Graves. Hipotiroidisme, penurunan sekresi T3 dan T4, penurunan laju metabolik basal, peningkatan berat badan, anoreksia, depresi, psikosis, keterbelakangan mental, letargi, kulit kering, rambut pecah, bradikardia, kulit kering dan dinding cenderung hipotermia, konstipasi. Paratiroid. Terdapat 4 kelenjar kecil paratiroid, 2 kelenjar melekat pada permukaan posterior tiap lobus kelenjar tiroid. Kelenjar ini dikelilingi oleh kapsul jaringan ikat. Sel-sel pembentuk kelenjar berbentuk bola dan disusun dalam kolom dengan saluran yang mengandung darah di antaranya. Fungsi hormon paratiroid adalah meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal terletak di kutub atas ginjal. Terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian kulit atau korteks dan bagian dalam atau medula. Hormon korteks adrenal. Korteks adrenal menghasilkan 3 kelompok utama hormon steroid,
yang secara kolektif disebut mineralokortikoid, kortikosteroid, glukokortikoid, dan hormon seks. Mineralokortikoid, terutama aldosteron, diproduksi oleh lapisan sel korteks adrenal terluar. Mineralokortikoid penting dalam mengatur kandungan mineral atau garam darah, terutama konsentrasi ion natrium dan kalium, dan juga membantu mengatur air dan elektrolit, keseimbangan dalam tubuh. Renin, enzim yang diproduksi oleh ginjal ketika tekanan darah turun, juga menyebabkan pelepasan aldosteron dengan memicu serangkaian reaksi yang membentuk angiotensin II, stimulator kuat pelepasan aldosteron. Peptida natriuretik atrium atau ANP. ANP mencegah pelepasan aldosteron. Tujuannya adalah untuk mengurangi volume darah dan tekanan darah. Glukokortikoid. Lapisan kortikal tengah terutama memproduksi glukokortikoid yang meliputi kortison dan kortisol. Glukokortikoid meningkatkan metabolisme sel normal dan membantu tubuh melawan stres jangka panjang, terutama dengan meningkatkan kadar glukosa darah, sehingga dikatakan sebagai hormon perglikemik. Itu juga mempengaruhi rasa sakit dan peradangan dengan menghambat beberapa molekul penyebab rasa sakit yang disebut prostaglandin. Hormon seks. Hormon seks pria dan wanita diproduksi oleh korteks adrenal sepanjang hidup dalam waktu yang relatif kecil. Meskipun sebagian besar hormon seks yang diproduksi oleh lapisan korteks terdalam adalah androgen atau hormon seks pria, estrogen atau hormon seks wanita juga terbentuk. Medula, adrenalin atau epinefrin, mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah, meningkatkan kerja saraf simpatik, salah satunya saraf yang mempengaruhi kerja jantung. Non-adrenalin atau non-epinefrin, bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Kelainan pada kelenjar adrenal. Virilisme ditandai dengan tumbuhnya rambut wajah atau kumis jenggot pada wanita. Kelainan ini disebut hipersekresi hormon androgen. Selain itu, ada juga penyakit Addison yang disebabkan oleh hiposekresi hormon adrenalin. Kelenjar pankreas. Kepingan Langerhans. Pulau Langerhans juga disebut pulau pankreas, adalah masa kecil jaringan penghasil hormon yang tersebar di antara jaringan sinar penghasil enzim pankreas. Pulau-pulau Langerhans, kelenjar pankreas terletak di bawah lambung, yang menghasilkan dua hormon yaitu insulin dan glukogen. Ada 3 jenis sel di pulau Langerhans yaitu sebagai berikut. 1. Sel pulau. Sel gamma bertindak sebagai sensor bahan bakar, mensekresi insulin dan glukagon dengan tepat selama keadaan makan dan puasa. 2. Sel beta. Kadar glukosa yang tinggi dalam darah merangsang pelepasan insulin dari sel beta pulau. Sel alfa. Pelepasan glukagon oleh sel alfa pulau dirangsang oleh kadar glukosa darah yang rendah. Insulin. Insulin bekerja pada hampir semua sel tubuh dan meningkatkan kemauan mereka untuk mengangkut glukosa melintasi membran plasma mereka. Karena insulin menyapu glukosa keluar dari darah, efeknya dikatakan hipoglikemik. Glukagon. Glukagon bertindak sebagai antagonis insulin, yaitu membantu kadar glukosa darah, tetapi dengan cara berlawanan dengan insulin. Tindakannya pada dasarnya hiperglikemik dan organ target utamanya adalah hati yang dirangsang untuk memecah glikogen yang disimpan menjadi glukosa dan melepaskan glukosa ke dalam darah. Kelainan pada kelenjar pankreas.
Kelainan pada kelenjar pankreas dapat mengakibatkan penyakit diabetes mellitus atau biasa disebut kencing manis. Diabetes mellitus ini bisa timbul karena hiposekresi hormon insulin yang menyebabkan kadar gula dalam darah yang terlalu tinggi. Kelenjar gonad. Kelenjar gonad dibedakan menjadi kelenjar gonad pada wanita dan kelenjar gonad pada pria. Kelenjar gonad pada wanita yaitu ovarium, sedangkan kelenjar gonad pada pria yaitu testis. Ovarium atau kelenjar gonad pada wanita. Gonad atau ovarium wanita adalah sepasang organ seukuran almond. Gonad wanita terletak di rongga panggul. Hormon steroid selain menghasilkan sel kelamin wanita, ovarium menghasilkan dua kelompok hormon steroid, estrogen dan progesteron. Estrogen bertanggung jawab atas perkembangan karakteristik seks pada wanita saat pubertas bertindak dengan progesteron. Estrogen meningkatkan payudara dan perubahan siklus pada lapisan rahim atau siklus menstruasi. Progesteron bekerja dengan estrogen untuk menghasilkan siklus menstruasi selama kehamilan itu menenangkan otot-otot rahim, sehingga bahwa embrio yang ditanamkan tidak akan diaborsi dan membantu mempersiapkan payudara, tisu, dan laktasi. Testis atau kelenjar gonad pada pria menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Terletak di dalam kantung skrotum di luar rongga panggul. Selain sel kelamin pria, testis juga memproduksi hormon seks pria atau androgen, di mana testosteron adalah yang paling penting. Testosteron saat pubertas, testosteron mendorong pertumbuhan dan pematangan organ sistem reproduksi untuk mempersiapkan pria muda untuk reproduksi. Itu juga menyebabkan munculnya ciri-ciri seks sekunder laki-laki dan merangsang dorongan seks laki-laki. Testosteron juga diperlakukan untuk reproduksi sperma yang berkelanjutan. Kelainan pada kelenjar gonad. Kelainan pada kelenjar gonad salah satunya yaitu hipogonadisme. Kelainan ini disebabkan oleh hipersekresi hormon yang diproduksi kelenjar gonad. Hipogonadisme pada pria terjadi jika hormon testosteronnya terlalu rendah, sedangkan pada wanita terjadi jika hormon estrogen dan progesteronnya terlalu rendah. Kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dada bagian atas, posterior ke tulang dada. Terdiri atas dua lobus berwarna kemerahan. Pada bayi yang baru lahir, bentuk kelenjar timus sangat kecil, beratnya hanya sekitar 10 gram. Kemudian, ukurannya akan bertambah besar pada masa remaja atau pubertas. Namun, setelah dewasa, kelenjar timus akan berangsur-angsur menyusut. Timosin. Timus menghasilkan hormon yang timosin dan lain-lain yang tampaknya penting untuk perkembangan normal dan kelompok khusus sel darah putih atau limfosit T atau sel T dan respon imun. Timopoietin dan timulin, kedua hormon ini berperan dalam perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Kelenjar timus dapat mengalami kelainan seperti halnya kelenjar endokrin yang lain. Beberapa kelainan yang dapat terjadi pada kelenjar timus yaitu hipoplasia timus, hiperplasia timus, kista timus, dan timoma. Plasenta. Fungsi. Selain perannya sebagai sistem pernafasan, ekskresi, dan pengiriman nutrisi bagi janin, ia juga menghasilkan beberapa protein dan hormon steroid yang membantu mempertahankan kehamilan dan membuka jalan bagi kelahiran bayi. Gonadotropin chorionik manusia. Gonadotropin chorionik
manusia. Selama kehamilan, sangat awal hormon yang disebut Human Chorionic Gonadotropin atau HCG diproduksi oleh embrio yang sedang berkembang dan kemudian oleh bagian janin dari plasenta. HCG merangsang ovarium untuk melanjutkan memproduksi estrogen dan progesteron sehingga lapisan rahim tidak terkelupas saat menstruasi. Laktogen plasenta manusia atau HPL. HPL bekerja sama dengan estrogen dan progesteron dalam mempersiapkan payudara untuk menyusui. Bersantai, relaksin. Hormon plasenta lainnya menyebabkan ligamen panggul ibu dan simfisis pubis rileks dan menjadi lebih fleksibel, yang memudahkan jalan lahir.